Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih, Yesus menyadari bahwa waktunya hampir tiba. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, juga orang-orang Yahudi, akan membunuh Dia. Mereka menolak dan membenci Dia, serta menyingkirkan Dia. Padahal, kalau kita perhatikan dengan baik, Dia sedang menyatakan belas kasihan Allah dengan kehadirannya di dalam dunia ini. Kasih yang paling agung dibalas dengan kebencian yang paling jahat. Namun Yesus juga sadar bahwa Dia tidak akan berada dalam dunia ini selama-lamanya, karena Dia bukan berasal dari dunia ini. Seandainya Yesus itu berasal dari dunia ini, maka Dia akan tetap dalam dunia. Tapi Dia berasal dari Bapa, yaitu dari surga sendiri, maka Dia akan kembali kepada Bapanya. Dia sungguh-sungguh memahami akan hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, tema Injil Yohanes hari ini tentang Yesus bukan dari dunia ini. Kita sebagai orang percaya diajak untuk menempatkan Yesus sebagai pusat hidup kita masing-masing. Kita diajak untuk menyadari bahwa Yesus itu berasal dari Bapa dan Dia akan kembali kepada Bapa itulah. Selama Dia berada di dunia, Dia melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Sehingga karakter Yesus adalah karakter Bapa itu sendiri. Sehingga semua sepak terjangnya, perkataan-perkataannya mau mencerminkan itulah Bapa yang Dia yakini mengutusnya di dalam dunia. Namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak orang yang meragukan, sekaligus juga tidak percaya kepada Yesus. Bahkan sungguh ironi jika orang-orang Katolik pun mulai meragukan Yesus oleh karena beban penderitaan yang harus ditanggung selama hidup. Banyak orang-orang yang mengaku sebagai orang Katolik, tapi ketika dia mengalami satu penderitaan, mengalami satu kegagalan, dia meragukan lagi, mempertanyakan, bahkan juga bisa meninggalkannya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, ketika badai penderitaan silih berganti memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan, maka banyak orang cenderung sempoyongan, bahkan bingung dan linglung di dalam hidupnya. Imannya menjadi terguncang begitu hebat sekali. Dia bertanya, benarkah Tuhan itu ada? Benarkah Tuhan itu menyertai saya? Kok saya menderita terus-menerus seolah-olah tidak berada akhirnya? Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kalau kita perhatikan dengan tenang dan baik, ternyata ada 3 level iman dalam kehidupan seseorang, yaitu iman percaya, iman menyerah, iman berserah, dan ketiga adalah iman berpengharapan. Sangat mudah seseorang mengatakan, aku percaya kepadamu Yesus. Mudah sekali mengucapkan itu. Standar iman percaya dapat dicapai setiap orang beriman. Kita semua bisa mengatakan, kalau ditanya percaya pada Yesus, ya saya percaya, dengan tegas itu. Itulah percaya. Kita mudah mengucapkannya. Ujian bagi kita akan datang ketika level iman percaya itu ditantang untuk tingkat menuju iman penyerahan. Percaya masih gampang, tapi nanti kalau di tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu untuk menyerah, itu tidak gampang. Tuhan mau lihat sampai sejauh mana kita mau menyerahkan hidup kita, apakah hanya sebagian dari hidup kita atau seluruh hidup kita. Ini pertanyaannya. Sekali lagi Bapak sekalian, kalau hanya percaya gampang diucapkan, tapi ketika harus berserah,
Dan ini pun dipertanyakan, kita berserah sebagian hidup kita ataukah seluruh hidup kita? Tidak mudah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, ada orang yang tidak mau menyerahkan urusan bisnisnya, jadi memisahkan antara bisnis, antara karier, antara tugas-tugas dan sebagainya dengan imannya. Ketika berada dalam gereja seperti ini, mengaku sebagai pengikut Yesus. Tapi ketika di luar dia bekerja di dalam kehidupan sehari-hari, berkata, tidak mungkinlah kita mencampur adukkan antara bisnis dan juga iman. Karena di dalam bisnis adalah bisnis, imanlah iman, dipisahkan. Inilah namanya orang menyerahkan dirinya kepada Yesus tapi hanya sebagian. Pada saat di dalam gedung gereja, pada saat berdoa, pada saat berdifusi, dia sungguh-sungguh sebagai orang yang percaya pada Yesus dan mengikuti Yesus. Tapi ketika di luar sudah dipisahkan. Padahal seharusnya kita harus mempercayakan seluruh aspek kehidupan kita kepada Allah sendiri. Ketika kita berbisnis pun, kita adalah berbisnis yang didasari oleh iman. Bukan berarti tidak boleh mencari untung, silakan mencari untung, tetapi yang wajar-wajar saja. Tapi kalau ada orang Katolik yang meminjamkan uang, bunganya 1 bulan itu 30%, 40%. Apakah ini contoh supaya orang beriman, orang Katolik? Inilah satu pertanyaan bagi kita semuanya. Karena dia memisahkan, kalau aku bisnis, Yesus saya tinggalkan. Kalau aku berpolitik, Yesus saya tinggalkan. Kalau saya berdagang, saya tinggalkan. Itu semuanya. Pada Yesus menuntut, hendaklah kita menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah itu sendiri. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara hidup sehari-hari dengan hidup beriman itu sendiri. Inilah berserah secara total. Mau, kalau menjadi guru adalah menjadi guru seperti Yesus, guru sejati. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus tadi berkata, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Ketika orang-orang Farisi, ahli Taurat dan juga orang Yahudi tidak percaya pada Yesus, lalu dia mengungkapkan, kamu akan tahu nanti kalau anak manusia ditinggikan. Meninggikan anak manusia adalah menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat hidup. Karena iman percaya kita kepadanya sehingga kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Itulah makna meninggikan anak manusia. Meninggikan anak manusia berarti bahwa kita seorang percaya sangat diharapkan hidup seperti Kristus itu sendiri dalam relasi kita dengan sama manusia, relasi kita dengan alam, relasi kita dengan diri kita sendiri, dan juga relasi kita dengan Allah. Sehingga karakter Kristus itu akan muncul dalam diri kita kalau kita meninggikan anak manusia. Dan anak manusia akan ditinggikan dalam diri kita kalau kita bisa berlaku dan bertindak seperti Kristus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kepercayaan pada Yesus tidak hanya di bibir saja, tapi harus dibuktikan ketaatan dan kesetiaan, karena kita percaya dengan penuh pengharapan bahwa Yesus tidak akan berpangku tangan menyaksikan kita bergelut dan bergulat dengan permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Jadi kita tak percaya Allah itu tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita bergulat dengan segala persoalan kita, tapi Allah akan membantu dan menolong kita semuanya. Hal ini membutuhkan iman penuh pengharapan, karena kita telah menyerahkan seluruh bidang kehidupan yang telah mempercayai Yesus dengan segenap hati. Kita percayakan, kita percaya Tuhan akan menolong kita dalam situasi yang sulit. Memang Bapak Ibu sekalian, kelihatannya mudah untuk dikatakan, tapi ketika manusia atau kita mengalami kegagalan dalam hidup, mengalami satu penderitaan, barulah kita
Diuji apakah kita sungguh-sungguh tetap berharap, mempunyai pengharapan pada Allah itu sendiri. Sehingga banyak orang yang karena alasan-alasan tertentu akhirnya meninggalkan gereja, meninggalkan Yesus sendiri. Banyak yang karena alasan-alasan itu. Sehingga ada alasan-alasan yang sungguh-sungguh ada dalam dirinya, mengapain menjadi orang Katolik, toh akhirnya juga tetap seperti ini. Lebih baik kembali. Ada yang baru dibaptis berapa tahun akhirnya kembali karena punya harapan bahwa ketika dibaptis itu punya harapan usahanya akan lancar, tetapi toh biasa-biasa saja, akhirnya memutuskan, udah stop, ngapain saya jadi Katolik, saya lebih baik biasa-biasa saja, saya bisa berbuat apa saja, tidak dibatas-batasi, untuk berlaku jujur dan adil dan sebagainya. Bapak Ibu dan sekasih, kita telah mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan serta mengalami kepenuhan roh yang membimbing kita untuk membangun hidup yang lebih baik lagi. Semoga kita senantiasa tetap percaya pada Yesus walaupun situasi kita berat, walaupun situasi hidup kita terasa begitu tidak nyaman sekalipun. Sehingga kita bukan sekedar percaya kepada Yesus, tapi menyerahkan segala persoalan kita kepada Yesus itu sendiri. Karena Dia mengasihi kita, sungguh-sungguh mengasihi kita, kasih-Nya semakin tampak, yaitu Dia menyerahkan hidupnya sampai mati di kayu salib. Kasih Allah secara total dan tanpa batas untuk keselamatan, untuk kebahagiaan kita semuanya. Maka pada masa Prapaskah ini, mari belajar melihat, mari belajar memahami, mari belajar mengagumi makna salib bagi umat beriman. Salib tidak sesempit keselamatan pribadi saja. Salib adalah puncak dan pernyataan siapakah Allah yang sebenarnya. Maka nanti pada Jumat Agung kita akan menyaksikan bagaimana Yesus disalibkan. Itulah pernyataan kasih yang besar, yang secara total dan radikal demi manusia, demi kita semuanya. Semoga kita memandang salib bukan sekedar memandang keindahannya, tetap pandanglah pengorbanan Kristus untuk manusia, untuk kita.